Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang af'alut tahwil. Af'alut tahwil adalah kalimat fi'il yang mengandung makna sayyara. Sayyara di sini menunjukkan makna menjadikan ataupun merubah. Adapun jumlah daripada af'alut tahwil itu semuanya adalah 7, yaitu lafadz ittakhadha, selanjutnya takhidha, selanjutnya taroka, kemudian rodda, kemudian sayyara, selanjutnya ja'ala, dan yang terakhir adalah wahaba. Jadi semuanya ada 7. Fiil-fiil ini adalah termasuk di antara fiil-fiil yang dapat menasobkan kepada dua maf'ul. Jadi di sini fiil-fiil tersebut memiliki dua maf'ul. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai yang pertama, lafadz sayyara. Lafadz sayyara ini juga termasuk dari af'alut tahwil yang memiliki makna menjadikan. Atau merubah. Contohnya seperti lafadz sayyartu aduan shadiqan. Sayyartu menjadikan siapa saya atau merubah siapa saya, aduan kepada musuh, shadiqan kepada sebagai teman. Aku merubah musuh menjadi teman. Lafadz sayyara di sini muta'addi kepada dua maf'ul, di mana kedua maf'ulnya di sini semuanya dinasobkan. Contoh yang lain seperti lafadz sayyara Khalidun as-sabiqata siwaron. Sayyara menjadikan atau merubah Khalidun, siapa Khalid, as-sabiqata kepada emas batangan, siwaron kepada gelang. Khalid merubah emas batangan menjadi gelang. Dalam susunan ini lafadz sayyara muta'addi terhadap dua maf'ul, di mana lafadz as-sabiqah sebagai maf'ul yang pertama dan lafadz siwaron sebagai maf'ul yang kedua. Ini adalah yang pertama. Kemudian lafadz yang kedua adalah lafadz rodda. Rodda di sini mengandung makna mengembalikan. Atau merubah sesuatu kepada keadaan awal. Bahasa kita bisa dikatakan dengan meriset. Jadi merubah keadaan kepada keadaan yang awal. Contohnya seperti lafadz rodda al-amalu as-sabihata musyriqatan. Rodda mengembalikan al-amalu,
apa harapan atau cita-cita, as-sabihata kepada hayalan, musyrikotan kepada kenyataan. Harapan atau cita-cita itu merubah hayalan menjadi kenyataan. Di sini lafadz rodda juga termasuk dari af'alut tahwil yang muta'addi terhadap dua maf'ul, di mana as-sabihata ini maf'ul yang pertama, sementara lafadz musyrikoh di sini sebagai maf'ul yang kedua. Contoh yang lain seperti lafadz roddat khutbatu al-ustadhi an-nufusa al-yabisata mustabsyiratan. Roddat mengembalikan atau merubah khutbatul ustad. Apa khutbahnya ustad? An-nufusa kepada jiwa, al-yabisata yang putus asa, mustabsyiratan kepada bergembira. Khutbah ustadz merubah jiwa yang putus asa menjadi senang gembira. Di sini kita perhatikan lafadz roddat, di mana lafadz roddat di sini muta'addi terhadap dua maf'ul. Maf'ul yang pertama yaitu lafadz an-nufusa, sementara maf'ul yang kedua adalah lafadz mustabsyiratan. Contoh yang lain di dalam Al-Quran seperti lafadz wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Wadda menginginkan, kathirun siapa kebanyakan, min ahlil kitabi dari ahli kitab, lau andaikan yaruddu mengembalikan siapa mereka, kum kepada kalian, min ba'di imanikum dari setelah berimannya kalian, kuffaron kepada kekufuran. Kebanyakan ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Dalam susunan ini kita perhatikan lafadz yaruddunakum dan lafadz kuffaron. Di sini lafadz yaruddu adalah merupakan bentuk fi'il mudhari' dari lafadz rodda. Rodda yaruddu, yang dalam hal ini muta'addi terhadap dua maf'ul, di mana maf'ul yang pertama itu adalah dhamir kum dan maf'ul yang kedua adalah lafadz kuffaran. Selanjutnya yang ketiga adalah lafadz taroka. Lafadz taroka di sini memiliki makna membiarkan, yaitu membiarkan sesuatu untuk sebuah tujuan. Contohnya seperti lafadz taroka al-mauju as-sahura hasan. Taroka membiarkan, atau dalam hal ini juga bisa bermakna menjadikan. Taroka menjadikan atau merubah al-mauju, apa ombak itu, as-sahura kepada batu besar yang keras, hason kepada batu kecil atau kerikil. Ombak itu merubah batu besar yang keras menjadi kerikil. Di sini lafadz taroka bermakna membiarkan, atau dalam hal ini bisa pula diberi makna merubah atau menjadikan. Taroka merubah atau menjadikan al-mauju, apa itu ombak. Di mana lafadz taroka dalam susunan di sini muta'addi terhadap dua maf'ul, yaitu maf'ul yang pertama lafadz as-sakhura menjadikan batu besar yang keras itu hason kepada kerikil, dan lafadz hason ini sebagai maf'ulnya yang kedua. Contoh yang lain seperti lafadz tarokat asyamsu al-hasa rimalan.
tarokat menjadikan atau merubah asyamsu apa matahari itu al-haso kepada kerikil rimalan kepada pasir. Matahari merubah kerikil menjadi pasir. Contoh yang lain di dalam Al-Quran seperti lafaz watarokna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'din. Watarokna dan membiarkan siapa kami Allah ba'dahum kepada sebagian yang lain yauma idzin pada hari itu yamuju kepada bercampur aduk apa itu ba'dahum fi ba'din dengan sebagian yang lain. Dan kami biarkan sebagian mereka pada hari itu bercampur aduk dengan sebagian yang lain. Di sini terdapat lafaz taroka yang termasuk dari af'alut tahwil yang dalam hal ini muta'addi terhadap dua maf'ul. Yang pertama adalah lafaz ba'dahum dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah yang berupa lafaz yamuju fi ba'din. Kemudian yang keempat adalah lafaz takhidha. Lafaz takhidha di sini memiliki makna menjadikan. Contohnya seperti lafaz takhidtuka shodiqon. Takhidtu menjadikan siapa saya kepada kamu shodiqon kepada teman. Aku menjadikanmu seorang teman. Atau contoh yang lain seperti lafaz takhidat al-hararatu al-thalja ma'an. Takhidat menjadikan al-hararatu apa itu panas, al-thalja kepada es, ma'an kepada air. Panas itu menjadikan atau merubah es menjadi air. Atau contoh yang lain seperti lafaz takhidat al-hararatu ma'an bukhoron. Takhidat menjadikan al-hararatu apa panas itu ma'an kepada air, bukhoron kepada uap. Panas itu merubah air menjadi uap. Jadi manakala es itu dirubah oleh panas menjadi air, selanjutnya air dirubah oleh panas menjadi uap. Kedua lafaz ini memiliki makna yang sama dan muta'addi yang sama, yaitu muta'addi kepada dua maf'ul, di mana pada contoh yang pertama maf'ul yang pertama adalah lafaz ats-tsalja dan maf'ul yang kedua adalah lafaz ma'an. Sementara untuk contoh yang terakhir di sini maf'ul yang pertama adalah lafaz ma'an, sementara maf'ul yang kedua adalah lafaz bukhoron. Selanjutnya yang kelima adalah lafaz ittakhadha. Ittakhadha ini juga sama, yaitu bermakna menjadikan atau merubah. Contohnya seperti lafaz ittakhadha al-muhandisuna al-hadida wal khosyabah bakhiratan. Ittakhadha menjadikan atau merubah al-muhandisuna siapa para insinyur al-hadida kepada besi wal khosyabah dan kayu bakhiratan kepada kereta api. Para insinyur itu merubah besi dan kayu menjadi kereta api. Dalam susunan ini, lafaz ittakhadha termasuk dari af'alut tahwil yang muta'addi terhadap dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah lafaz al-hadida dan maf'ul yang kedua adalah lafaz bakhiratan.
Contoh yang lain seperti lafaz ittakhadha al-musafiruna bakhiratan fundukan. Ittakhadha menjadikan al-musafiruna, siapa para musafir itu, bakhiratan kepada kereta api, fundukon kepada tempat menginap. Para musafir menjadikan kereta api tempat menginap. Di mana lafaz ittakhadha di sini muta'addi terhadap dua maf'ul. Yang pertama adalah lafaz bakhirah, sementara maf'ul yang kedua adalah lafaz fundukon. Selanjutnya contoh yang ada di dalam Al-Quran seperti lafaz wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Wattakhadha dan menjadikan Allahu, siapa Allah, Ibrahima kepada Nabi Ibrahim, khalilan kepada kekasih. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Di sini lafaz ittakhadha muta'addi terhadap dua maf'ul. Yang pertama adalah lafaz Ibrahim dan yang kedua adalah lafaz khalilan. Ini adalah fiil yang kelima. Selanjutnya macam af'alut tahwil yang keenam adalah berupa lafaz ja'ala. Ja'ala ini bermakna menjadikan. Contohnya seperti lafaz ja'ala Allahu al-arda masjidan. Ja'ala menjadikan atau merubah Allahu, siapa Allah, al-arda kepada bumi, masjidan kepada masjid. Allah merubah bumi itu sebagai masjid. Dalam artian bumi yang kita tempatin itu dapat digunakan untuk tempat sholat manakala di sana tidak terdapat najis. Contoh yang lain di dalam ayat Al-Quran seperti lafaz wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna dan menghadapin siapa kami, ilama pada sesuatu, amilu yang telah berbuat siapa mereka, min amalin dari suatu amal, faja'alna kemudian menjadikan siapa kami, hu kepada amal tersebut, haba'an kepada debu, manthuron yang berterbangan. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan. Kita perhatikan lafaz faja'alnahu haba'an, di mana di sini terdapat lafaz ja'ala yang merupakan af'alut tahwil yang muta'addi terhadap dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah dhamirhu, sementara yang kedua adalah lafaz haba'an. Dan yang terakhir adalah berupa lafaz wahaba. Wahaba di sini memiliki makna menjadikan. Contohnya seperti lafaz wahabaniyallahu fida'al mukhlisina. Wahaba menjadikan ni kepadaku Allahu, siapa Allah, fida'al mukhlisina tebusan bagi orang-orang yang ikhlas. Di sini terdapat lafaz wahaba yang termasuk af'alut tahwil, di mana lafaz ini muta'addi terhadap dua maf'ul. Maf'ul yang pertama berupa dhamir ya mutakalim, sementara maf'ul yang kedua adalah lafaz fida'an. Ini adalah beberapa macam yang termasuk dari af'alut tahwil, yaitu fiil-fiil yang mengandung makna menjadikan. Fiil-fiil yang telah disebutkan tadi
itu dapat termasuk dari af'alut tahwil dan dapat menasobkan kepada dua maf'ul manakala fiil-fiil tersebut mengandung makna soyyaro, yaitu mengandung makna menjadikan atau menunjukkan pada perubahan situasi atau keadaan. Manakala fiil-fiil tersebut tidak menunjukkan makna soyyaro, maka dalam hal ini tidak dapat menasobkan kepada dua maf'ul dan tidak termasuk dari af'alut tahwil, seperti lafaz rodda. Manakala lafaz rodda di sini tidak menunjukkan makna soyyaro, melainkan menunjukkan makna mengembalikan. Atau bermakna kembali saja, jadi tidak terkandung makna soyyaro. Maka dalam hal ini lafaz rodda bisa jadi merupakan fi'il lazim yang tidak butuh terhadap maf'ul, atau dia sebagai fi'il muta'addi, namun muta'addinya hanya pada satu maf'ul saja. Contohnya yang berupa fi'il lazim seperti lafaz roddatu. Roddatu, kembali siapa saya. Jadi di sini tidak membutuhkan kepada maf'ul, atau yang termasuk di antara fi'il muta'addi namun hanya muta'addi pada satu maf'ul. Jadi bisa dikatakan roddatuhu. Roddatu, mengembalikan siapa saya, hu, kepada dia. Jadi di sini maf'ulnya hanya satu dan ini tidak termasuk di dalam af'alut tahwil. Contoh yang lain seperti lafaz taroka. Manakala lafaz taroka di sini mengandung makna khola dan tidak mengandung makna soyyaro, maka lafaz taroka tidak termasuk af'alut tahwil, namun hanya sekedar fi'il muta'addi saja. Dan di sini hanya muta'addi hanya pada satu maf'ul saja. Contohnya seperti lafaz taroktu al-jahla. Taroktu, meninggalkan siapa saya, al-jahla, kepada kebodohan. Dalam susunan ini lafaz taroka mengandung makna khola. Khola di sini maknanya adalah meniadakan. Jadi taroktul jahla, meniadakan atau meninggalkan siapa saya, al-jahla, kepada kebodohan. Selanjutnya lafaz ja'ala. Manakala lafaz ja'ala di sini menunjukkan makna kholaqa, yaitu bermakna menciptakan atau membuat, dan tidak mengandung makna soyyaro sebagaimana af'alut tahwil, maka dalam hal ini lafaz ja'ala hanya sekedar fi'il muta'addi yang hanya memiliki satu maf'ul saja dan tidak termasuk dari af'alut tahwil. Contohnya seperti lafaz ja'altu qahwatan. Ja'altu, membuat siapa saya, qahwatan, kepada kopi, di mana lafaz ja'ala di sini mengandung makna kholaqa, sehingga di sini hanya muta'addi pada satu maf'ul saja. Demikian pula lafaz wahaba. Manakala lafaz wahaba di sini hanya bermakna a'ta dan tidak mengandung makna soyyaro, maka wahaba tidak termasuk dari af'alut tahwil. Sekalipun lafaz wahaba di sini nantinya muta'addi terhadap dua maf'ul. Sekali lagi, manakala lafaz wahaba di sini bermakna atau di sini bermakna memberi, namun tidak menunjukkan makna soyyaro, maka lafaz wahaba di sini tidak termasuk dari af'alut tahwil, sekalipun nantinya lafaz wahaba ini bisa muta'addi terhadap dua maf'ul. Seperti lafaz wahabtuka farosan. Wahabtu, memberi siapa saya, ka, kepadamu, farosan, kepada kuda. Dalam susunan ini lafaz wahaba tidak mengandung makna soyyaro, melainkan mengandung makna atho.
Maka di sini tidak termasuk af'alut tahwil, sekalipun dalam susunan ini lafadz wahada memiliki dua maf'ul. Untuk lafadz wahabtuka farosan di sini lebih fasih manakala dikatakan dengan wahabtu laka farosan. Wahabtu memberi siapa saya, laka untukmu, farosan kepada kuda. Aku memberimu kuda. Jadi kesimpulannya, fiil-fiil yang telah disebutkan tadi, manakala tidak menunjukkan makna soyyara, maka fiil tersebut tidak termasuk di dalam af'alut tahwil, sekalipun di antara fiil-fiil tersebut dapat muta'ati terhadap dua maf'ul, sebagaimana lafadz wahaba. Demikianlah penjelasan tentang af'alut tahwil, yaitu fiil-fiil yang menunjukkan makna soyyara, yang bermakna menjadikan atau merubah. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.